Hai orang-orang Sasak, kalau kamu mau maju, mulailah kamu mengkritisi dirimu dan saling menghargai di sini. Kalau kamu sudah merendahkan dirimu dan tokoh-tokohmu hanya menghargai dan menghormati, mengelu-elukan orang luar, kalau Anda tidak berubah seperti ini, Anda akan terus seperti ini sampai nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opsi NTB dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan dan Bapak Kades yang fenomenal belakangan ini, yaitu Pak Kades Muhammad Said Kades Anjani, ini desa tertua di zona utara. Bapak Ibu, kali ini kami akan bincang-bincang tentunya tidak jauh dari tema-tema yang sedang hangat di Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya adalah baru-baru ini Pak, hadirnya Dai Kondang, itu Bapak Haji Ustaz Abdul Somad. Nah, pertanyaan dan cukup menggelitik beberapa statement Bapak di Facebook yang mengatakan bahwa kita ini banyak dai di daerah ini, kemudian kenapa itu tidak dimaksimalkan potensi daerah. Nah, bagi apa alasannya, kenapa kemudian Bapak menyampaikan hal itu? Seingat saya tidak pernah mengatakan kenapa dai-dai kita di sini tidak dimanfaatkan. Ya, jadi maksudnya itu adalah sebuah renungan kita khususnya sebagai manusia Sasak, ya. Ini secara kebudayaan kita meninjaunya begini. Kurang menghargai temannya, lebih menghargai orang luar. Itu artinya, itu maksudnya bukan hanya karena Ustadz Samad saja, tetapi juga di masa lalu ya ada berpuluh-puluh tahun kita tidak diperintah oleh orang Sasak, dan itu kita bangga, itu maksudnya ya. Siap. Jadi inilah yang disebut mentalitas ya. Di dalam ilmu kebudayaan itu sebenarnya masuk dalam kategori kelas khusus. Kalau ada satu suku bangsa yang kurang menghormati, menghargai dirinya sendiri, dia merasa bangga kalau orang luar datang memimpinnya, memberi petuah dan sebagainya. Ya, ini dulu pendekatannya kan. Ya. Kapan Anda sebagai orang Sasak akan tampil kalau Anda terus-menerus tidak menghormati tokoh-tokoh Anda, itu maksudnya ya. Jadi hanya ada di kelas masyarakat rendahan. Ya, kalau di Amerika itu kelas orang majikan dengan buruh ya. Nah, buruh itu adalah budak-budak dahulu ya. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan oleh majikannya. Majikannya itu kan dia orang luar. Ya, itu contohnya ya. Kita tidak sampai ke sana. Tetapi peringatan saya sebenarnya mengarah kepada itu ya. Iya. Artinya, hai orang-orang Sasak, kalau kamu mau maju, mulailah kamu mengkritisi dirimu dan saling menghargai di sini. Kalau kamu sudah merendahkan dirimu dan tokoh-tokohmu hanya menghargai dan menghormati, mengelu-elukan orang luar, kalau Anda tidak berubah seperti ini, Anda akan terus seperti ini sampai nanti. Itu maksudnya ya. Oh, iya, Kenapa orang-orang suku bangsa lain maju? Karena itu dia berbeda dengan kita ya. Bukan kita mengelu-elukan atau mengagung-agungkan orang luar. Itu ya sebenarnya maksudnya ya. Iya. Ya, bukan saudara Ustadz Abdul Samad itu saja yang dimaksud itu saya senang betul dengan ceramah-ceramahnya, walaupun ceramah-ceramah beliau itu ya sama saja dengan ceramah-ceramah yang lain, yaitu menghafal hadis-hadis, menghafal Al-Quran. Itu banyak sekali yang bisa melakukan itu ya. Hanya gayanya yang meletup-letup itu menarik bagi banyak orang. Itu jangan kita berada di dalam situasi ini saja ya, maksudnya ya. Tapi ada pertanyaan Pak, karena memang beliau Dai Kondang yang sudah viral. Kalau dari sisi keilmuan hampir pernyataan Bapak tadi kan hampir sama semua, pernyataan hampir sama, penyampaian juga sama, tetapi viralnya mungkin Pak.
Yaitu istilah viral itu dalam media sosial ya. Dia sering bermain. Biasanya ini ada manajernya ya, ada manajemen ya. Dan sebenarnya di dalam tradisi keulamaan itu tidak begitu baik, tidak lazim ya. Nanti orang konotasinya dia berdagang ya. Yaitu jadi jangan Anda mengira Tuan Guru Zainul Majdi itu dia keliling Indonesia juga memberi ceramah ya. Tapi kenapa dia tidak seperti yang lain? Karena dia tidak, ini contoh saja ya, contoh saja. Karena dia tidak bertujuan seperti itu contohnya ya. Jadi saya tahu itu Tuan Guru kita dari Gunung Rajak. Siapa namanya itu? Tuan Guru Anas itu. Hampir setiap bulan dia keliling Indonesia ya, Kalimantan, Sulawesi, tapi kan tidak kita publikasikan. Itu yang benar ya kalau agama ya. Kalau dari segi dagang ya kita kalah, tapi kan kita memang tidak dagang ya. Tapi katanya agama itu sekarang harus mengikuti tren, Pak. Artinya untuk berdakwah sehingga orang lebih banyak menerima khazanah keilmuan itu. Ya, silakan makanya ya, siapa yang memilih cara itu dia akan dapat uang, dapat tenar, dapat, kalau itu tujuannya ya. Tapi ulama-ulama yang lain kan tidak itu tujuannya ya. Ya, jadi kalau memang mau ketenaran duniawi, mau uang yang banyak, mau pujian yang banyak, sudah tercapai. Ya, sudah dia tercapai, dan anda semua adalah bagian dari pengagum karena Anda juga terus-menerus membuka sosmed ya. Seperti itu. Ya, artinya dampak sosmed ini lebih pada style hidup, padahal ceramah-ceramah masih banyak yang kita di Indonesia sekarang ya. Karena kita termasuk baru ya. Kalau di negara yang sudah maju, yang pencipta daripada sosial media ini, dia sangat berhati-hati, dia sudah dewasa dalam menggunakan itu ya. Jadi kata-kata viral itu paling banyak di sini ya. Kalau viral langsung Anda kagum, langsung Anda. Kalau di negara sudah maju tidak begitu ya. Kira-kira seperti itu. Posisi Anda sebagai satu bangsa sekarang ini baru terkejut ya dengan gelombang perubahan yang begitu besar dalam teknologi informasi. Kalau orang di negara maju kan dia yang menciptakan, Anda ini kan semua konsumen. Wajarlah Anda menjadi terkagum-kagum, terus terpengaruh, terhipnotis dari gerak-gerik orang yang ada di dalam medsos itu. Tapi kalau di negara maju dia biasa saja. Karena akal pikirannya akan terus-menerus bekerja dan menilai. Lalu kemudian tanggapan Bapak ini, bagaimana seharusnya kita bersikap melihat fenomena belakangan ini? Iya, itu tergantung masing-masing ya. Tidak harus Anda berubah. Ya, itu yang harus Anda lakukan adalah bagaimana sosial media itu Anda gunakan sebaik-baiknya dengan terus menjaga kepribadian Anda kalau Anda sebagai seorang ulama ya. Jangan Anda berubah tingkah laku justru karena Anda populer karena media itu ya. Justru tidak tercapai tujuan keulamaan Anda. Ada yang menarik di Facebook Bapak itu yang mengatakan bahwa saat saya menjadi bupati, begitu banyak proposal yang akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Nah, bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Ya, itu betul ya. Saya selalu memulai dari pengalaman saya kan. Ada dai kondang di Jakarta, ini kita mau datangkan, ini proposalnya ya. Ini ongkos pesawatnya, ini uang sakunya, ini ongkos hotelnya. Saya katakan agama tidak seperti ini ya. Saya punya di sini beratus-ratus tuan guru. Kenapa saya harus mendatangkan dari luar? Itu betul-betul saya lakukan kalau saya itu ya. Jadi orang mengatakan, saya lihat mengatakan, oh Pak Ali tidak suka pada pemikiran baru. Salah, ada banyak pemikiran baru di Lombok Timur, khususnya Lombok Timur ya. Tidak ada satu daerah di Indonesia paling hebat dengan Lombok Timur. Di sini semuanya ada. Ada Wahabinya, ada Ahmadiyahnya, ada Muhammadiyahnya, ada NU-nya, ada macam-macam. Ini yang sangat menyenangkan bagi saya. Ini berbeda. Kalau orang lain dia tidak senang. Kalau saya sangat senang ini. Ya, dulu orang tidak bisa, orang Wahabi menggunakan masjid raya. Boleh kalau saya itu ya. Dulu boleh Pak ya? Di zaman saya. Dia bebas ya. Kenapa dia tidak boleh? Itu kan masjid. Yang disampaikan itu
ya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan pikiran dia. Ya, ada yang menarik Pak. Nah, ini bicara Wahabi, perbedaan pandangan ya. Lombok Timur tadi tingkat toleransinya begitu tinggi di era Bapak. Namun, mohon maaf Pak, kemarin belakangan ini ada edaran dari pemerintah daerah. Ada salah satu masjid ini yang dibangun lalu kemudian hadir edaran ya, mengatakan metode tidak boleh membangun masjid. Dan di masjid itu dibangun oleh kelompok tertentu. Ya, itu gimana tanggapan dan solusi yang Bapak itu setiap pemerintah itu dia boleh mengambil keputusan seperti itu, mungkin itu baik menurut dia, menurut kemampuannya ya. Tapi di zaman saya ada kasus yang hampir sama ya di Kampung Cempaka di Desa Suela itu ya. Tapi saya datang sendiri kalau saya bukan menerima laporan ya. Jadi tidak harus di stop, tapi kita bisa ganti dengan pembangunan musola ya. Jadi Anda berapa jemaah Anda di sini? Saya tanya, 7 keluarga. Tidak usah Anda bangun masjid, cukup bangun musola. Dia senang sekali ya. Orang yang anti itu juga senang ya. Nah, itu cara-cara yang sangat sederhana dan mudah ya. Dan tidak terjadi gejolak apapun. Saya ingat Pak, waktu itu di Kampung Cempaka itu saat Bapak suruh kadusnya ke Pendopo ya. Kemudian di sana itu alasannya membangun masjid karena apa? Banyak sekali orang di situ datang dari luar katanya, menghambat perjalanan. Ya itu juga satu alasan, tapi intinya tidak mau ada masjid di sana. Ya. Kira-kira begitu. Seorang pemimpin itu bisa menyimpulkan. Jadi kedua-duanya rakyat kita sayangi itu ya. Baik. Artinya tinggal soal bagaimana pola mengakomodir Pak. Iya, saya kira seperti itu. Saran Bapak terhadap pemerintah hari ini melihat banyak sekali masuk Ahmadiyah kemarin sempat ribut, kemudian Wahabi juga sempat ramai, Sunnah juga sempat ramai dan seterusnya. Jadi tugas negara itu adalah melindungi semua rakyatnya. Ya, pikiran orang itu tidak boleh diatur ya. Negara tidak sampai kepada pikiran ya. Jadi kalau ada orang berbeda pikiran, itulah hak mereka untuk berbeda. Ya, itu yang paling penting. Jadi karena itu kalau ada orang saling kritik dan sebagainya, dia jangan sampai dia marah lah ya. Jangan dia marah. Misalnya ada setiap daerah itu berbeda tingkat pengetahuannya. Misalnya kalau ada di sini teman-teman dari yang menyebut dirinya Sunnah atau apapun gelarnya ya, orang sini itu tidak tahu nama Sunnah ya, tahunya Wahabi saya ya. Tidak apa-apa. Ya, dia mengatakan ini bid'ah, dia mengatakan ini haram. Tidak apa-apa, itu kan menurut dia ya. Menurut dia bid'ah, ya sudah bid'ah menurut dia gitu saja ya. Jadi jangan kita bertengkar karena orang bilang bid'ah ya. Dialah yang mengatakan begitu, bukan kita ya. Jadi terus saja Anda senyum dan duduk bersama dan dia selamat ya, bid'ah gitu aja ya. Itu cara saya. Kalau saya gembira ada perbedaan-perbedaan, dan Anda tidak boleh marah kalau ada orang berbeda pendapat dengan Anda. Ya seperti itu ya. Artinya dia boleh berbeda, kita boleh berbeda, dan kita tetap mau bersama. Tetap sebagai warga, sebagai orang Islam ya. Tetap bersaudara. Itu intinya ya, bersaudara itu. Inilah yang Anda mau ditanya oleh Tuhan nanti soal bersaudara, bukan soal bid'ahnya ya. Baik Pak. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah diskusi singkat kami Bapak Ibu, sahabat Opsi NTB. Berbeda boleh, apapun pandangan kita, yang penting adalah kita masih bisa ngopi bareng. Saya kira itu Lombok Timur harus tetap damai, Lombok Timur harus tetap rukun, memperkuat toleransi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.